Shalom, perkenalkan saya Johan Nugroho, ya saya melayani, tradisi saya kecil dari Salvation Army, Bala Keselamatan, lalu saya bertumbuh di gereja karismatik ya, karismatik di Surabaya. Setelah itu saya mengenal teologi, saya belajar teologi reform, jadi saya lumayan campur banyak saudara. Setelah dari teologi reform saya sempat masuk dan belajar Messianic Judaism, jadi Yahudi Kristen saya juga mendalami ya. Sekarang saya melayani di Sanctuary Young Hearted Nurturing Community, itu sebuah ibadah kontemporer dari Traditional Church. Saya melayani di Chinese Traditional Church ya, GKY ya. Di situ ada ibadah yang lebih Chinese, terjemahan Mandarin, tapi saya merintis satu ibadah yang kontemporer ya, yang seperti ini saudara-saudara, karena saya juga ada background dari Charismatic Church ya. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3 ya. Lumayan, perempuan semua, jadi saya satu-satunya pria di keluarga saudara-saudara. Dan kalau punya anak-anak perempuan dan istri, mereka sibuk dengan apa? Skincare ya. Dulu saya nggak peduli skincare, sekarang mulai dikasih masker saudara-saudara. Ya, semoga masih ada harapan. Saudara-saudara, saya memilih sebuah tema, The Story of Ismail. Kisah tentang Ismail. Mengapa? Karena sebetulnya saya tidak pernah melihat Ismail sebagai tokoh yang positif di dalam Alkitab. Oke? Karena ketika saya lebih syok lagi ketika saya membaca sebuah buku dan ngajarin anak saya tentang tokoh-tokoh Alkitab, kok kayaknya negatif banget. Ini suka ribut nih, gangguin Ishak nih. Karena memperolok-olok Ishak ya. Terus saya cari ayatnya, bener gak sih Ismail ngolok-ngolok? Ternyata kagak. Ya. Ada terjemahan yang bilang Ismail ngolok-ngolok Ishak, tapi beberapa terjemahan yang lumayan lebih bagi saya oke, tidak, cuma sedang main sama Ishak. Wah, jangan-jangan Ismail dituduh gitu ya. Apalagi kalau ada perbedaan antara golongan kita dan saudara sepupu, langsung, wah ini karena keturunan Ismail Keldeliar, betul gak? Padahal yang ngomong Keldeliar Tuhan. Jadi Anda menyalahkan Tuhan yang ngomongin kalau Ismail jadi keldeliar lah. Itu kan berarti jangan-jangan positif saudara-saudara. Ketika saya mulai membaca, ya, ternyata kasihan banget Ismail. Karena hampir dia di Alkitab nggak ada dialog dan nggak ada ngomong, betul nggak? Cuma nangis. Jadi dia udah cuma nangis, nggak pernah ngomong, nggak godain Ishak. Disalahin, dianggap negatif sama orang Kristen. Setelah dia nggak ada, kita juga negatif saudara Ismail. Jadi hari ini saya mau membela Ismail ya. Saudara-saudara, maafkan saya. Supaya perspektif Kristen kita berubah. Dan saya mencoba membaca dari buku-buku yang ditulis orang Yahudi, bukan orang Kristen. Saya pengen tahu pandangan mereka tentang Ismail bagaimana. Ya. Dan ternyata saya menemukan banyak hal yang baik saudara-saudara di sini. Nanti saudara setelah ini mungkin bisa kesel sama Abraham sama Sarah gitu ya. Bukan berarti mereka nggak baik, mereka juga baik, dicintai Tuhan juga. Tapi Ismail juga saudara-saudara. Ternyata dia hampir nggak ada dialog. Kedua, dia menderita sejak di kandungan mamanya, betul? Bayangin Anda seorang ibu yang hamil, ketika hamil Anda ditindas. Anda harus jaga, Anda tahu Anda emosi, Anda harus tetap baik supaya anak di kandungan ini sehat. Nggak boleh stres, tapi nggak bisa, Anda stres. Dan anak ini mungkin merasakan getaran. Anak kita lahir beda-beda kan ya. Anak pertama biasanya produk gagal, bukan ya? Anak pertama ya Master, saya anak pertama ya. Bukan produk gagal, orang tua kita masih belajar, betul? Ini susunya cukup enggak ya? Nanti ini gimana ya, saling makan udah panik, deg-degan ya. Biasanya anak kedua lebih tenang karena mamanya udah siap, udah kuat. Saya tahu anak pertama, waduh anak pertama saya hati-hati. Mobilnya dikasih bantal yang lebih empuk supaya istri saya kalau ada polisi tidur enggak. Anak kedua lebih brutal gitu. Makanya lebih kuat ya. Ismail kasihan banget di dalam kandungan dia sudah mamanya penuh dengan air mata. Jadi ketika lahir mungkin dia lihat, ketika dia gede lihat mamanya kasihan juga ya. Ya, mamanya ternyata bukan wanita yang ada yang lebih terhormat, Sarah. Dan Ismail luar biasa, kata Ismail. El itu Tuhan. Ismail itu
mendengar. Orang yang gak pernah ngomong di Alkitab, yang cuma gitu ya. Yang cuma ditulis dia nangis ketika mau mati. Tapi namanya Allah mendengar. Ya, kasihan kan? Gimana kalau kita jadi Ismail, saudara-saudara? Jadi di sini kita melihat ada sesuatu yang kita perlu belajar ketika melihat tokoh Ismail. Dan ini ada satu ayat yang dijanjikan Tuhan kepada mamanya Ismail yang bernama Hagar. Tuhan janji kayak gini. Engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail, namanya dari Tuhan. Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu. Jadi hati-hati. Yang nindas siapa? Orang percaya Tuhan enggak? Jadi saudara dan saya bisa menindas enggak? Kalau menindas Tuhan suka enggak? Tuhan lebih dengar sama siapa? Yang ditindas, hati-hati loh. Jadi jangan suka menindas orang ya. Termasuk menindas anak sendiri atau menindas orang tua. Sama, itu juga orang saudara-saudara. Kadang kita nggak sadar kita menindas anak kita. Saya pernah juga sih. Nanti saya mengaku saudara-saudara ya. Saudara-saudara, Tuhan melanjutkan apa? Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar. Tuhan menubuatkan, Tuhan mengatakan dia akan menjadi manusia seperti keledai liar yang kuat, ya, yang kuat. Bukan artinya liar nggak bisa diatur, tunggu dulu. Ini artinya dia kuat. Walaupun di tengah kehidupan yang berat, di padang belantara, nggak ada yang rawat, dia tetap hidup dan dia tidak mati. Waduh, ya. Enak mana? Celeng, babi hutan atau babi yang itu saudara? Udah pernah makan babi hutan? Enak nggak? Otot semua saudara-saudara. Tapi enak dagingnya karena dia bisa bertahan hidup. Ya, terus dibilang apa? Tangannya akan melawan setiap orang dan tangan setiap orang akan melawan dia. Tangannya melawan setiap orang itu melawan dia. Dia sendirian saudara-saudara. Dan dia kuat. Ini lambang bahwa Ismail tidak gampang dikalahkan. Dia akan perkasa, hebat. Lah ini yang sering negatif. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Nah ini nih. Ini nih, sehingga kita negatif. Tapi kita harus hati-hati. Kalau membaca Alkitab, nggak boleh satu fokus. Oh berarti dia memang kurang ajar. Ada bagian yang lain nanti kita lihat. Emang dia nonjokin Ishak? Kagak. Jadi maksudnya ayat ini apa? Emang dia menentang semua saudaranya? Nggak ada ayat selanjutnya. Jadi saya melihat tetap ini dari Tuhan. Ternyata salah satu tafsiran saya, ketika saya membaca ayat ini, kata menentang ini, kalau bahasa Ibrani satu kata itu bisa diterjemahkan 5-6 banyak banget, saudara. Ternyata ada kata yang digunakan, dia akan hidup bersampingan dengan saudaranya. Karena penafsiran itu juga menerjemahkan itu juga menafsirkan, memilih kata. Mungkin ini yang menerjemahin agak negatif terhadap Ismail ya. Jadi kata yang digunakan menentang itu bisa hidup bareng. Ya, saya lebih prefer terjemahan itu. Tapi banyaknya orang Kristen terjemahannya negatif, saudara-saudara, maaf ya. Dan saya membaca dari tradisi Yahudi coba ya. Saya akan lanjutkan saudara-saudara. Ismail ini sangat menderita, dia mengalami penderitaan yang dalam. Jadi kalau ada orang Kristen yang bisa bikin film tentang Ismail bagus, saya yakin banyak yang nangis. Banyak habis itu, waduh Ismail. Benar gak? Sayangnya orang Kristen kadang-kadang terlalu rohani ya. Sehingga akhirnya yang bisa menggambarkan penderitaan manusia, film-film Korea. Ya kan? Lihat Korea. Coba sutradara Korea tuh bisa bikin film ini. Sudah, waduh. Wah saya yakin nangis. Saya pernah cerita dulu, coba orang yang bikin film itu bisa bikin film Yesus. Tapi jangan cuma menekankan Yesus itu Tuhan. Tekankan Yesus juga manusia kan. Waktu Yesus disalib, terus dia lihat mamanya Maria. Dia ingat flashback, digendong, disusui, luka diobatin. Terus dia lihat Maria, mama, ini Yohanes, ini mamamu. Yohanes ini sekarang mamamu, ma ini anakmu. Yohanes karena Yesus anak pertama yang harusnya merawat orang tua gak bisa. Lalu ada lagu, mama. Waduh, mereka kan lihat, waduh Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bakti dan sayang sama mamanya. Bener gak? Tapi lagunya jangan Mama Holeh, versi Yahudi ya. Kalau orang bisa lihat film ini, saudara bikin film ini, waduh. Luar biasa.
Ada penderitaan yang dalam dari Ismail. Dan dia dibuang, saudara-saudara. Ibunya dibuang oleh ibunya sendiri. Saudara, Sarah itu ibu sah. Ya, Ismail mungkin gak bayi, ini udah mulai agak gede bisa main. Ketika Sarah lihat Ismail main sama Ishak, dia bilang gak bisa, nanti warisannya beda, udah usir. Abrahamnya kesel. Makanya saya suka Rabi Yahudi yang bernama Jonathan, Rabbi Jonathan, dia nulis buku tentang ini. Bukunya bestseller, international bestseller, namanya In God's Name. Ya, dia nyeritain bahwa kisah ini kayak Mazmur. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia kutip itu untuk menggambarkan Ismail, keren ya. Karena Ismail dibuang mamanya. Karena yang pengen punya Ismail itu siapa? Sarah. Sarah gak punya anak, akhirnya pasti Hagar itu orang kepercayaannya, betul? Disuruh ngelahirin dan anakmu aku ambil jadi anakku yang sah. Ismail anak sah daripada Sarah. Dan saya percaya saudara-saudara, Sarah itu juga udah gendong Ismail. Nyanyi, senyum, lihat wajahnya senyum. Dia udah belai, kadang-kadang tidur bareng sama dia. Saya percaya itu. Kan dia gak punya siapa-siapa. Kita lihat kan, anak-anak yang diadopsi mamanya sayang banget sama anaknya, bisa kan? Tapi suatu hari ketika punya anak sendiri, beda. Dan dia bilang gak bisa, dia harus pergi. Saudara bayangkan hati Ismail. Ya, disuruh pergi. Abraham kesal sama Sarah. Tapi juga Abraham memang bukan pria yang hebat. Betul? Saudara, saya dulu suruh khotbah. Keluarga yang Alkitabiah. Saya cari, kok berantakan semua ya? Betul gak? Betul gak? Ya, keluarganya Abraham berantakan gak? Oke, keluarga yang Ishak, bunuh-bunuhan saudara mau anaknya. Abraham anaknya, Ishak, terus Yakub, 12 suku Israel, berantakan gak? Jadi keluarga yang Alkitabiah adalah keluarga yang, itu penghiburannya keluarga berantakan dikit gak apa-apa. Alkitab lebih parah. Ya. Mereka berantakan bunuh, anak-anak gue gak pernah mau bunuh-bunuhan saudara-saudara. Saudara, itu bukan artinya mereka tidak baik, tapi artinya berantakan itu bagian dari realita kehidupan. Tapi ada cinta Tuhan dan anugerah Tuhan terhadap orang yang berantakan. Tidak semua keluarga itu berakhir berantakan. Amin. Itu. Alkitab Tuhan gak manggil orang yang sempurna. Maka gak perlu datang dengan gereja dengan wajah yang sempurna. Haleluya. Shalom puji Tuhan. Haleluya. Amin. Gitu ya. Gak perlu, kadang-kadang kita perlu tahu. I'm not okay. Aku sedang tidak okay. Ya. Karena Alkitab banyak orang gak okay, saudara-saudara. It's okay not to be okay. Dan di sini kelihatan Sarah itu insecure, tidak aman. Kenapa? Bayangin pernah kalau kamu punya suami, bapak-bapak, istri-istri, punya suami, tahu-tahu suamimu pergi ke kerajaan, wih, aduh, aku bisa dibunuh nih. Tapi istriku cantik terus dia, itu istrimu, bukan adikku. Dia ambil sama rajanya, ya udah ambil. Yang penting gue hidup. Gimana kamu? Itu 2 kali loh Abraham. Gue kalau punya bapak gitu, asik. 2 kali ada ayatnya sampai Tuhan yang nolong. Betul? Jadi Abraham bukan bapak yang sempurna. Maka saya sekarang memikirkan lagu sekolah minggu ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Gitu ya. Bukan artinya itu, bukan itunya saudara. Imannya di tengah segala pergulatan, ketidaksempurnaan Abraham, dia punya iman. Jadi gak apa-apa hidup kita gak sempurna. Tapi ada iman dan anugerah Tuhan. Amin. Ya. Akhirnya si Hagar minta Hagar, dia sampai kesel sama Sarah. Udah dikasih Hagar, sekarang kesel laporan. Itu Hagar tuh. Gara-gara dia hamil sekarang rendahin aku. Ya itu kan udah tak kasih lu yang minta, udah urusin sendiri gitu. udah buat ya. Terakhir diusir, Hagarnya minta Ismailnya diusir, Abrahamnya kesel. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak Bapak, lakukan. Wah, ya lakukan. Wah ini kalau orang anak-anak yang terbuang lihat kata Tuhan ini bisa kesel sama Tuhan loh. Kok Tuhan ngizinin gue dibuang? Nah, tapi celakanya saudara-saudara, Tuhan gak jelasin di situ harus bawa aja. Cuma dibawain roti dan sekibar air. Abraham duitnya banyak loh. Dikasih roti sama sekirbat air.
Dan gak tahu mereka pergi kemana. Bayangin kalau Anda jadi Ismail, denger cerita agak gede. Itu dulu bapak lu cuma kasih kita air sama roti. Mama disuruh pergi sama kamu gak tahu ngapain. Kira-kira Anda gimana? Marah gak? Kalau gede Anda akan mengatakan apa? Kalau gue gede, macam-macam bapak gue ajar. Karena lu sayang sama anak mamamu. Jadi cobalah sedikit nonton film Korea jadi lebih ngerti keselnya saudara-saudara. Pakai irama do. Kenapa bapakku membuang aku ya? Saudara-saudara, dia melihat ibunya yang menderita. Dan kalau dia dengar cerita ternyata setelah di padang gurun. Katanya seperti keledai liar. Apanya keledai liar? Anaknya udah dying si Ismail. Dan ternyata ketika dying, apa yang dilakukan Hagar? Saudara-saudara, saya akan bacakannya. Ini kasihan banget. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Ini mama apaan buang anaknya? Gue tahu. Ini mama yang cinta banget sama anaknya sampai gak bisa lihat anaknya mati di depan matanya. Aku tahu mama-mama yang lihat anaknya menderita. Ya, gak mampu dilihat. Udah Tuhan panggil aja, udah gak kuat. Saya pernah sakit gak sembuh-sembuh sudah. Sakit liver mama saya bilang, Tuhan udahlah Tuhan. Gak kuat, gak sembuh-sembuh udah. Panggil aja anakku. Jadi saya pernah didoakan untuk mati saudara sama mama saya. Ya, ternyata saya sembuh. Kurang ajar. Tapi ketika saya dipanggil hamba Tuhan, saya anak pertama, keluarga saya gak kaya. Saya bilang, aku pengen jadi bisnismen supaya keluargaku oke. Ternyata apalagi nama saya Xiaoshun, berbakti saudara. Keberatan nama ya. Ternyata ketika berbakti terus dibilang, mah gue dipanggil jadi hamba Tuhan. Teologi gereja saya yang dipanggil itu teologi penderitaan. Kalau hamba Tuhan harus menderita, gak boleh seneng-seneng. Sesat sih. Yang satunya juga sesat. Kalau hamba Tuhan seneng-seneng kaya. Jadi yang kaya atau yang miskin? Diberkati saudara. Bukan diberkati, memberkati. Hamba Tuhan memberkati. Bukan masalah kaya miskin. Lu miskin, lu kaya, berkati orang. Bukan itu kuncinya. Ya. Ketika akhirnya saya jadi hamba Tuhan, aku jadi hamba Tuhan. Akhirnya mama saya baru cerita, saya pernah didoakan mati saudara. Iya berat sih, karena mama udah keluar banyak untuk kuliah. Papa juga udah habis-habisan. Tapi mama udah pernah doa. Doa apa? Kamu kuserahkan ke Tuhan. Maksudnya apa? Ya kamu mama gak kuat ya, kamu udah Tuhan panggil aja. Bener-bener dipanggil saudara, dipanggil jadi hamba Tuhan. Ya ini jadinya saudara-saudara ya. Ini adalah mama. Makanya saya sekarang tahu ada keluarga-keluarga yang mamanya udah kena gula. Dia udah gagal ginjal. Udah berbulan-bulan terus. Gak kuat ngelihatnya. Saya ketemu beberapa keluarga yang dia doa, Tuhan aku udah gak kuat, panggil papaku, panggil istriku. Begitu papanya gak ada, gue kok jahat. Pernah doa itu, bukan jahat. Kamu sayang banget tapi kamu udah gak kuat. Doa itu bukan karena jahat, tapi karena kamu gak kuat. Sebagai manusia yang menderita. Ya. Saking cintamu kamu gak bisa menderita, karena kamu lihat menderita lebih baik kamu gak lihat, kamu gak kuat. Sama kayak orang-orang kalau mama-mama kita gak ada, kita selalu nyesel ya. Coba aku udah jalan-jalan ke Israel. Saudara, kalau udah jalan-jalan ke Israel, coba jalan-jalan ke bulan gitu. Selalu gak puas, kenapa? Karena cinta yang besar yang ada di hati kita. Itu cinta. Ya. Dan ketika itu, dan dia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, jauh loh sepemanah. Ya. Tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Yang nangis itu Hagar. Nyaring. Lalu jawaban Tuhan di ayat 11. Allah mendengar suara anak itu. Hagar nangis dengan suara nyaring, saudara. Artinya apa? Yesus berteriak dengan suara nyaring di atas kayu salib. Artinya penderitaan yang sama puncaknya yang begitu menyakitkannya. Lalu Tuhan jawab, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat terbaring. Allah mendengar. 2 kali diulang, nama Ismail, Allah adalah Allah yang mendengar. Tuhan kita luar biasa. Pelajarannya adalah sebagai anak Tuhan kita bisa jahat. Sadar gak sadar? Di tengah segala keterbatasan kita. Ya, kadang kita jahat.
Maka kita perlu minta anugerah Tuhan. Tuhan, aku bisa melakukan kesalahan. Orang yang kayak Abraham beriman bisa. Apalagi aku, tolong aku Tuhan. Aku bisa gak adil. Aku bisa jahat. Tapi ketika aku gak adil, biarlah Tuhan boleh beranugerah. Tuhan boleh beranugerah kepada orang-orang yang tidak adil. Saudara, saya pikir saya sudah jadi papa yang lebih oke daripada papa saya. Ternyata tetap saudara terhadap anak kadang tidak adil, betul? Saya gak cerita ya, ini lebih relate ya. Ketika jadi anak pertama selalu dibilang papa, lu harus kasih contoh. Adikmu lihat lu ngalah sama adik lu. Ya, adik jatuh, kenapa adik lu bisa jatuh? Lihat dia punya kaki gitu ya. Dia lari-lari, emang saya malaikat penjaga. Akhirnya ketika saya jadi papa, saya sama anak saya pertama. Lu harus jaga, lihat adikmu, lu jaga, kasih contoh. Untung anak saya sudah lebih pintar. Dia suatu hari bilang, Pak, kenapa ya anak pertama harus yang mengalah sama adik? Kan harusnya setiap anak belajar mengalah, Pak. Bener juga ya, kenapa aku gak sepinter lu? Kenapa aku gak bisa berpikir gitu? Ya. Terus saya bilang, iya ya bener juga. Terus aku bilang, iyalah papa salah. Yuk kita tegakkan keadilan di rumah ini. Satu hari ini yang ngalah siapa? Yang ngalah siapa? Gantian saudara-saudara. Ya, terjadi keadilan di rumah saya gara-gara anak saya. Ya, saya rasa udah oke lah ya. Saudara tahu, orang Chinese yang tahu uang harus dijaga, dipelihara, dirawat. Anak saya 3 cewek semua, jarak 2 tahun. Saya punya kecerdasan, oke, kalau beli sepatu 1 yang terbagus nanti bisa diturunin 3 anak, betul kan? Cerdas kan? Wah, beli yang bagus gak apa-apa, mahal yang bagus awet kadang-kadang. Wah turun. Saya merasa tercerdas karena pelit ya. Saudara tahu anak yang kedua penderitaannya apa? Anak yang pertama, udah kamu tenang aja, nanti kamu punya CC, CC-nya dapet yang terbaru terus saudara. Anak yang kedua, Pak, kenapa ya anak kedua yang selalu terjelek? Ya kan supaya papa hemat, gak boros, kurang ajar CC-nya. Habis itu melakukan ketidakadilan, saya harus belajar untuk apa? Kadang memberikan yang terbaik untuk anak kedua. Tahu kan kalau anak remaja sepatunya sebentar lagi gak cukup kan? Nyesek saudara-saudara. Tapi keadilan harus dilakukan. Kita belajar dari kesalahan dan minta anugerah Tuhan. Bahkan ketika kita tidak adil suatu hari, mungkin keadilan datang bukan dari kita. Mungkin dari orang lain. Ya. Saya mengalami ketidakadilan, saya baru tahu. Saudara-saudara, dulu saya udah biasa ngalah. Jadi mama papa saya ngelihat, oke lah kamu ngalah. Jadi gak pernah minta bareng, ya udahlah, nerimo kata orang Jawa. Kayaknya itu nerimo banget, padahal hatinya gak nerimo. Suatu hari saya main basket, jago saudara-saudara, saya tim. Pengen beli sepatu gak dibeliin, saya nabung 6 bulan. Setiap hari puasa di sekolah. Yang lain makan saya, gitu. Wah, bisa beli Air Jordan saudara-saudara, diskon 70%. Ukuran kekecilan 1, bayangan saya bisa molar. Ternyata molornya lama, lecet kaki saya. Wah, penuh perjuangan lega. Tahu-tahu adik saya main basket juga pengen sepatu. Pak beliin sepatu, enggak, papa enggak punya. Dibeliin saudara-saudara. Ya ampun, gue nabung puasa sebulan, 6 bulan dia, gitu, dia beliin. Wah, di situ saya simpen enggak punya keadilan. Dan papa saya tidak berhasil mendatangkan keadilan. Tapi saudara tahu, ada sesuatu yang indah. Ya, ternyata adik saya sekarang sukses. Pokoknya jadi hamba Tuhan, gak boleh cuma cari uang. Adik saya sukses. Setiap tahun saudara-saudara, dia tahu kokonya pernah sakit hati dari sepatu. Setiap tahun saya dibeliin sepatu saudara-saudara. Jadi kalau saudara nanti lihat sepatu saya bagus itu di-endorse sama adik saya. Walaupun agak kurang ajar, dibelinya yang orange, merah. Dan saya cerita sama dia. Ya, that is love. Tuhan itu peduli bisa pakai siapa aja. Dan kita terbatas, gak apa-apa, kita berjuang, gak sempurna, gak apa-apa berjuang. Ketika bahkan kita tidak mampu, Tuhan bisa sembuhkan anak-anak kita melalui orang lain. Tapi jangan buru-buru, ya udahlah melalui orang lain saja, capek gitu ya, bertobat saudara-saudara. Dan kita lihat lanjut, Allah mendengar suara anak itu. Dan Allah mengatakan apa? Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu dikatakan Ismail bertumbuh di padang gurun sebagai pemanah. Ini luar biasa. Dia di padang gurun.
Udah mau mati, nggak jadi mati. Dia pembunuh. Kalau saya pemanah, saya membayangkan dia itu kalau di dalam film silat kuno itu kayak Mongol. Waduh ya, Genghis Khan. Udah perkasa, hebat, ngerti alam, naik kuda. Dia jadi orang yang perkasa. Saudara-saudara, Ismail. Kalau dia benci, dia bisa nggak bunuh Ishak? Bisa kan? Bisa. Ishak anak mama kok, bener kan? Iya kan? Ishak anak mama, saudara. Apalagi dia dengan cerita, oh dulu ada Kain bunuh Habel ya. Habel ya, lebih disayangin, Kain kagak. Saudara-saudara, dia nggak bunuh loh. Tapi saudara, di sini Alkitab luar biasa. Ketika saya melihat dari penafsir Yahudi, keren banget. Ada paralelisme. Ternyata Ismail diusir, Ishak dikorbankan. Jadi Ismail sama Ishak itu diparalelkan. Oke? Ishak mau dikorbanin, paralel itu sejajar. Karena melalui mereka janji Allah digenapi bahwa Abraham akan punya keturunan sampai banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Kalau Ismail mati, saudara-saudara, gagal rencana Tuhan. Kalau Ishak mati, gagal. Jadi Ismail juga bagian rencana Tuhan. Jika keduanya mati, Abraham gak punya keturunan. Janji Allah tidak digenapi. Tapi keduanya diintervensi Tuhan di saat-saat mendekati ajal. Betul? Ismail dikasih air. Ya, mata air. Ishak dikasih domba. Nggak kebetulan mungkin Yesus adalah domba air ya. Kalau kita mau nafsirin secara simbolis. Yang menghidupkan. Tapi yang penting adalah Allah mengintervensi pergulatan manusia ini. Ya. Kita melihat sebetulnya Allah mencintai Ismail. Allah mencintai Ishak, Esau, Yakub, Hagar, saudara-saudara. Ya, Hagar juga orang yang luar biasa. Kalau berkhotbah tentang Hagar juga sangat menyentuh. Saudara, ketika orang Yahudi mencoba melihat ini, bagaimana sebetulnya orang Yahudi percaya, saudara-saudara, melalui rabai, ini di luar teks Alkitab ada tulisan rabi-rabi Yahudi, percaya bahwa sebetulnya Abraham juga sayang sama Ismail. Maka ada seorang rabi Yahudi yang bernama Rabi Eliezer mencoba menjelaskan seperti ini, saudara. Ismail menikahi Aisyah atau wanita Moab. 3 tahun kemudian Abraham datang untuk melihat Ismail. Aisyah tidak mempraktekkan hospitality. Hospitality itu ramah tamah. Artinya apa? Kalau ada orang asing datang dikasih minum, dikasih makan. Itu artinya orang saleh. Maka kata hospital itu aslinya dulu di sampingnya gereja. Orang kalau kelaparan dikasih makan sama gereja, dikasih tumpangan. Karena arti orang saleh itu seperti itu. Ya, orang saleh itu orang generous. Maka kalau cari jodoh dulu di sumur. Karena lihat siapa yang ngasih minum air, ya kan? Abraham ketemu menantunya di mana? Di sumur, saudara-saudara. Pengen ketemu menantu yang Alkitabiah? Cari di sumur. Bukan. Ya, di sumur itu dia ketemu Ribka yang ngambilin air buat onta-onta yang banyak, yang kehausan dikasih. Wah, ini wanita ini benar-benar hokinya gede nih kalau menurut orang Chinese, karena buai banget ya. Itu ya. Jadi ternyata kalau menurut Rabi ini, istri Ismail yang pertama nggak nyambut Abraham. Lalu Ismail sedih, Ismail menceraikannya kalau menurut cerita. Ibunya menikahkannya kembali dengan Fatimah, memberikan host. Ketika Ismail pergi, Abraham datang dikasih hospitality, disambut, dilayani. Abraham berdoa, rumah Ismail dipenuhi dengan berkat Allah. Istrinya bercerita tentang kejadian papanya datang. Lalu Ismail tahu bahwa papanya tetap sayang dia. Ya. Karena nggak tahu kebetulan, saudara. Nanti kalau udah lihat, Ismail itu nguburin loh Abraham ketika mati, betul nggak? Berarti mereka ada relasi. Kalau nggak kan udah hilang aja, biarin bapak gua mati. Siapa suruh buang gua, betul nggak? Dan nggak kebetulan ketika Ribka, betul ya? Saya jangan-jangan salah nama. Istrinya Ishak namanya siapa? Ribka. Puji Tuhan, nggak salah. Ribka datang dikatakan Ismail baru pulang dari El Roy. Ada ayatnya. Dan orang Yahudi percaya El Roy itu the place of Hagar. Karena di Hagar lihat mata air itu dan dia mengatakan, aku adalah El Roy, Allah yang melihat. Jadi di sini kita melihat kesatuan daripada Alkitab, saudara-saudara. Orang Yahudi luar biasa, saudara-saudara. Di Targum Jonathan dikatakan seperti ini.
Jika mau Ismail bisa membalas perbuatan orang tuanya harusnya. Tapi ini tidak terjadi. Abraham tidak memberkati Ishak tetapi Allah memberkati Ishak. Ini dari tradisi Yahudi kuno. Abraham tidak ingin memberkati Ishak karena dia tidak ingin Ismail merasa kecewa dan melawan Ishak. Dia nggak pengen anaknya berkelahi. Saudara-saudara, saya merasa tafsiran ini lebih cocok sama Alkitab kita. Mengapa? Alkitab kita dimulai dengan keluarga yang hancur, betul? Kain, kakak yang harusnya jaga adiknya, mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Kakak pertama Kain dengan tangannya bunuh adiknya sendiri. Karena cemburu. Tapi Alkitab dilanjutkan dengan kata, orang Israel kalau nyebut Allahnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara tahu, di Abraham, Ishak, Yakub keluarga anak-anak bertikai, betul? Abraham punya anak Ishak, Ismail bertikai sebetulnya. Satunya merasa gak dicintai. Tapi saudara-saudara, nanti saudara akan lihat bahwa Ismail bersama Ishak itu gak bermusuhan. Setelah itu siapa? Esau sama Yakub, kakak gede mau bunuh adiknya. Tapi diakhiri mereka juga berbaikan, betul? Esau yang menjaga Yakub. Karena Esau lebih kuat. Ismail nanti yang menjaga Ishak. Dan terakhir dibalik kakak-kakak yang mau bunuh adik yang namanya Yusuf. Akhirnya adik yang kuat, adik yang memelihara. Bukan cuma kakaknya, seluruh bangsa. Artinya apa? Oke, berantakan. Tapi ada shalom buat Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ya, saya merasa tafsiran Yahudi ini banyak lebih cocok dengan kekristenan. Sayangnya orang Kristen miss di sini, saudara-saudara. Ini saya dapat dari seorang rabai Yahudi. Ya. Bisa membalas perbuatan, maka saya akan akhiri di sini, saudara-saudara. Rekonsiliasi terjadi. Alkitab menjelaskan dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia di dalam gua Makpela setelah Abraham mati. Allah memberkati Ishak anaknya itu. Ya. Jadi ternyata Ishak sama Ismail mesong, saudara, bukan mesong ya. Barengan nguburin bapaknya. Dibunuh gak Ishak? Tidak. Katanya melawan saudaranya. Kok gak ditonjokin tuh Ishak? Gara-gara lulu tueng gitu ya. Enggak. Mereka nguburin bareng. Dan setelah nguburin bareng, saudara-saudara, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Laharoi. Orang Yahudi percaya Laharoi is the place of Hagar. Tempat Hagar melihat Allah yang melihat penderitaan. Ya, terjadi rekonsiliasi. Seperti Esau menyambut Yakub. Ismail menyambut Ishak. Seperti Yakub menyambut saudara-saudaranya. Penjaga keluarganya. Dan ini adalah kekristenan. Kekristenan tidak menolak kehancuran. Kehancuran bagian dari realitas kehidupan. Tetapi anak-anak Tuhan, cinta Tuhan mengalahkan kehancuran itu. Dan dia mengutuhkan yang hancur. Arti shalom, arti peace adalah mengutuhkan yang retak, yang penuh dengan kehancuran. Menyatukan kembali menjadi sebuah yang utuh. That is Christianity. Dan kita melihat dari Ismail. Ismail udah gak peduli lagi. Karena dia merasa pergulatan hidup yang berat menjadikan dia perkasa. Seperti Yusuf merasakan pergulatan yang berat menjadikan dia seperti itu. Dan itu yang membuat dia bisa menjaga saudaranya. Saudara-saudara, saya tahu orang tua sayang semua sama anak, betul? Tapi kadang ada anak yang ngeselin kita kan, ya kan? Kalau lihat dia pengen kita jitak aja kepalanya. Kayak saya tuh ngeselin saudara-saudara. Karena waktu kecil, kalau papa saya marah sama saya kenapa kok gitu? Kenapa kok gak boleh gitu? Kalau adik saya dimarahin, jadi papa saya kalau udah marah sama adik gak marah lagi. Kalau marah sama saya pelototin saudara-saudara. Sehingga yang sering digampar saya. Makanya saya ngerasa, kayaknya gak sayang gue lah. Maka berbicara tentang bapak, gak bisa lah bapak. Bapak gue suka mukulin gue, lebih sayang adik gue. Tapi begitu saya kenal Tuhan, dibilang ada bapak yang baik. Dan Tuhan bilang, lu jahat juga kok. Lu gak kebaikan kok. Lu juga pernah nyakitin papamu kok. Iya juga sih. Akhirnya ketika cinta Tuhan itu kena saya bisa pulang sama papa saya.
Papa saya nggak pernah say sorry, saya bisa say sorry, saya peluk dia. Dia nangis di pundak saya. Ya, makanya saya charismatic movement tidak pernah juga hilang dari hidup saya. Karena saya belajar rekonsiliasi. Datang ke rumah peluk papa saya, say sorry, minta maaf. Saudara tahu, kelihatan banget papa saya lebih dekat sama adik saya. Tapi kok nggak jadi masalah ya buat saya? Karena love itu gede. Karena aku juga sayang adikku. Sehingga ketika lihat dia sayang. Ketika saya ngomong, loh itu kan kesayanganmu Pak. Hatiku udah beda. Karena love itu lebih besar. Karena konsenku sekarang bukan hanya untuk dikasih. Tapi aku mengasihi. Dan aku bisa sayang Papa, sayang adik, sayang Papa yang memang lebih dekat sama adikku. It's okay. Amin. That's really beautiful, saudara-saudara. Ternyata adik gue juga sayang gue ya, puji Tuhan. Saya gak pernah beli sepatu, saudara, udah 4 tahun. Cuma sedihnya gak bisa milih sendiri. Sampai ini kapan rusaknya? Saya rusak-rusakin juga gak rusak, saudara-saudara. Tapi love. Dan itulah artinya saling memberi. Saling mengasihi. Dan itulah yang kita belajar dari Ismail. Jaga adiknya. Dia tahu painnya tetap kerasa. Tapi cintanya gede. Karena kasih menutupi banyak kesalahan dan banyak luka. Amin. Jadi barang siapa yang merasa tidak dicintai seperti Ismail. Biarlah kita boleh terbuka dan kita minta Tuhan mencintai kita. Supaya kita jadi concern kita mencintai orang lain. Kita tetap butuh cinta. Enggak bohong. Tapi ada cinta yang besar yang kita bagiin. Saudara-saudara. Dan itu indah banget. Kita bisa terbuka untuk cinta Tuhan kita bagi orang tua. Kita berdoa juga biarlah kita pasti punya keterbatasan. Kita perlu belajar adil. Ya, kadang orang tua bisa nggak adil sama anak. Tapi jangan salah, anak-anak bisa nggak adil sama orang tua. Betul? Sering. Saya baru tahu loh, saya sering loh nggak adil sama orang tua saya. Sekarang lihat anak saya kayak gue juga gitu ya. Saya mulai ajarin kamu coba adil dong buat papa. Ya. Saya suka anak saya bahagia, maka anak saya boleh pelihara binatang satu. Ternyata celakanya mereka memilih 2 anak, memilih anjing. Tapi beresin pupnya sendiri, mandiin sendiri, ajak jalan sendiri. Terakhir saya coba gunting rambutnya sendiri, hancur anjingnya saudara. Jelek banget, sampai malu kalau buat jalan-jalan saudara. Tapi saya punya alergi, jadi ketika anjing itu ditaruh itu, kalau itu bengkak mata saya, perih banget, saya harus minum obat. Suatu hari papa gak kuat deh, jual deh. Mereka nangis semua, jangan jadi jual deh. Jangan kasih orang deh, saya minum obat untuk saya nahan. Puji Tuhan sekarang ya paling 6 bulan sekali lah untuk saya jaga. Tapi kadang-kadang anak saya nakal. Ditaruh di sofa yang biasa saya nonton itu. Saya bilang, kamu berusaha adil dong buat papa. Papa udah korbanin lo, papa minum obat buat itu. Kamu jadi adil dong. Nah di situ bisa. Anak saya harus belajar adil. Anak harus belajar adil sama orang tua. Menantu harus belajar adil sama mertua. Mertua belajar adil dari menantu, betul gak? Kadang menantu juga gak adil. Kalau giliran datang ke rumah kita seneng. Kalau giliran mertua, ayo cepat pulang, ada acara ya kan. Sama, saya juga gitu saudara-saudara. Kita sama saudara, kita semua belajar adil. Menantu kadang gak adil sama mertuanya. Mertua gak adil sama menantu. Kita udah jaga anak kita, cowok kesayangan kita selama 8 tahun. Lah istrinya kan baru belajar jadi istri. Gak kayak mama, ya jauh saudara-saudara. Dia baru belajar, kasih kesempatan dong. Adil dong ukurnya. Jangan ngukur kita yang udah masak 40 tahun. Dia baru aja belajar masak ketika nikah. Jelas gak enak. Jelas gak bisa bahagiain anak kita kan. Saudara, kita belajar adil. Kita belajar adil dengan sadar bahwa kita gampang gak adil, betul? Dan kita minta Tuhan membimbing. Kalau akhirnya kita gak adil, ada anugerah Tuhan buat orang-orang yang kita cintai. Mari kita tundukkan kepala, kita pujikan lagu yang tadi. Saya minta worship leader, singer, ada? Mari kita siapkan hati kita untuk meresponi apa yang sudah kita dengar. Kasih Tuhan yang besar. Saudara-saudara, jika hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan, aku tahu. Aku mungkin pernah mengalami ketidakadilan sehingga aku tahu rasanya ketidakadilan itu tidak enak. Aku merasa tidak dicintai, tapi aku mau menjadi anak Tuhan.
Anak yang menjadi adil terhadap papa mama yang adil terhadap anak. Istri yang adil terhadap suami. Yang kadang-kadang kita udah merasa kerja, tapi suami istri kita dari pagi sampai sore di rumah. Kita kadang-kadang perlu adil dengan membantu, tapi istri juga yang adil terhadap suami. Yang tahu juga suami bekerja keras juga rela meringankan beban. Anak yang kepada mertua juga, mertua kepada menantu, kita belajar. Kita tahu kadang-kadang kita nggak adil. Mari kita adil. Dan ketika kita tidak mampu, biarlah anugerah Tuhan berada. Bagi saudara-saudara yang mungkin merasakan tidak ada cinta dalam hidupnya, saudara boleh bilang, Tuhan aku pengen merasakan cinta itu. Tuhan aku pengen merasakan cinta itu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini.